Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu, kami bisa bangun dari tidur, kami masih bisa bernafas. Semua itu karena kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kami yang selalu kami rasakan tiap-tiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Dan mengawali hari ini kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan bahwa melalui firman-Mu lah kami dikuatkan, dihiburkan, dan kami diberitahu hal-hal yang boleh dan tidak boleh kami lakukan. Ya Tuhan, berikan hikmat bagi kami dan berikanlah kekuatan bagi kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu hidup dalam kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 15, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan dan tidak bercacat sesungguhnya adalah kehendak Tuhan bagi setiap manusia. Sebab Tuhan telah menciptakan manusia menurut gambarnya. Tuhan itu adalah kudus, maka Ia pun menghendaki manusia harus kudus seperti dirinya. Dan Tuhan sendiri yang mengatakannya di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan adalah kudus, maka Ia tidak dapat menyatu dengan ketidakkudusan dan segala bentuk kecemaran. Dengan kata lain, kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, kita pun tidak dapat menyatu dengan Tuhan. Alkitab menegaskan bahwa tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Maka dari itu, kejarlah kekudusan. Ibrani pasal 12 ayat 14. Apabila kita ingin melihat dan mengalami kehadiran Tuhan, syarat mutlaknya adalah hidup dalam kekudusan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu definisi dari kata kudus adalah berada di dalam kemurnian. Bahasa Ibraninya yaitu kados yang berarti naik lebih tinggi. Artinya Tuhan memanggil orang percaya untuk hidup sesuai dengan standarnya. Level hidup yang naik ke arah Kristus, yaitu hidup sebagaimana Kristus hidup dan berpikir sebagaimana Kristus berpikir. Hidup kudus berarti pula hidup terpisah dari segala bentuk dosa dan mempersembahkan hidup hanya bagi Tuhan. Karena tubuh kita adalah bait Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Bait Tuhan merupakan suatu tempat yang kudus di mana hadirat Tuhan akan hadir di dalamnya. Untuk itulah kita harus memelihara tubuh kita agar selalu bersih dan terbebas dari segala bentuk kenajisan dan kecemaran. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Yaitu kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita beroleh kekuatan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan daging. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekudusan dan kemurnian hidup tidak akan pernah kita bisa capai jika mengandalkan kekuatan sendiri, tanpa bergantung kepada anugerah dan kekuatan dari Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu. Imamat pasal 20 ayat 26 mengatakan, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan tetap dalam kekudusan. Jagalah kekudusan hidupmu di dalam segala hal. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa tawaran-tawaran dunia saat ini yang ingin menarik kita keluar, yang ingin supaya kita melakukan hal-hal yang cemar, jauh daripada Tuhan, sungguh banyak di luar sana.
biarlah kita tetap memegang teguh prinsip di dalam Tuhan, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap hidup dalam kekudusan, tidak tercemar oleh apapun. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan pagi hari ini, yang mengingatkan kami kembali bahwa karena Engkau kudus, kami pun harus hidup dalam kekudusan, sehingga kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami kembali, dan biarlah kami terus menjalani hari-hari kami dengan menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Tolong kami secara khusus sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami. Sertai kami ya Tuhan, berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati studi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.